Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Kejadian pasal 6 ayatnya yang kelima dan yang keenam. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi ini saya beri judul Tuhan tersenyum. Saudara, saya membuat sebuah pertanyaan kritis yang harus kita renungkan dan kita jawab sesuai dengan kehidupan kita hari lepas hari. Pertanyaannya adalah, ketika Tuhan melihat hidup kita hari ini, apakah Tuhan tersenyum atau malah Tuhan kecewa kepada kita? Sekali lagi, pertanyaan yang perlu kita renungkan dan kita harus jawab adalah ketika Tuhan melihat hidupmu, ketika Tuhan melihat hidup kita hari ini, apakah Tuhan tersenyum atau malah Tuhan kecewa lihat kehidupan saudara dan saya? Bapak Ibu, ini adalah pertanyaan kritis yang sangat perlu kita jawab dalam kehidupan kita. Di ayat yang tadi kita baca, Kejadian 6 ayat 5 dan 6, saya menyimpulkan betapa Allah kecewa, betapa Allah bersedih, Allah tidak bisa tersenyum melihat kejahatan manusia yang terus dilakukan. Di ayat yang terakhir, di kalimat terakhir, ayat 6 dikatakan, hal itu memilukan hatinya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, saya berdoa agar hal itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Yang terjadi justru ketika Tuhan melihat kita, Dia tersenyum dan bergembira. Katakan amin. Ketika Tuhan melihat pelayananmu, Tuhan tersenyum. Ketika Tuhan melihat keluargamu, Tuhan tersenyum. Ketika Tuhan melihat pekerjaan yang engkau kerjakan, Tuhan tersenyum. Pagi ini saudara, saya mau katakan, mari kita mengambil sebuah keputusan. Apapun yang kita kerjakan dalam dunia ini, kita harus membuat Tuhan tersenyum. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana supaya kita dapat membuat Tuhan tersenyum ketika Tuhan melihat kita? Apa yang harus kita lakukan, saudara, supaya Tuhan tersenyum melihat kehidupanmu? Yang pertama, saudara, saya menulis, supaya Tuhan tersenyum melihat kehidupan kita, kita harus terus mengalami perubahan yang meningkat untuk kemuliaan Tuhan. Saya katakan, saudara, Allah akan tersenyum melihat kehidupan kita kalau kita terus berubah dan meningkat. Bapak Ibu, keluargaku, berubah di sini bukan berarti berubah semakin hari semakin parah, tetapi semakin hari kita semakin maju, semakin meningkat imannya, semakin meningkat rohaninya di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, jangan buat hidupmu semakin hari semakin kacau, jangan buat hidupmu semakin hari semakin hancur, tetapi mari kita lakukan sesuatu yang berkenan kepada Allah dengan terus berubah ke arah yang lebih baik, dan iman rohanimu semakin meningkat bagi kemuliaan Tuhan. Yang kedua, saudara, apa yang bisa kita lakukan supaya Tuhan tersenyum melihat kehidupan kita? Kita harus bersyukur dan senantiasa bersuka cita. Bapak Ibu, keluargaku, Alkitab berkata bahwa Bapa di sorga tidak pernah memberikan batu untuk anak-anaknya yang meminta roti. Hanya yang terbaik Tuhan sediakan bagi kita. Katakan amin. Hanya yang terbaik dari apa yang ada Tuhan pasti berikan kepada kita. Kenapa Bapak Ibu saya mengatakan demikian? Karena firman Allah juga berkata, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang yang mengasihi. Kalimat ini harus menjadi kekuatan buat kita untuk senantiasa hidup bersyukur dan bersuka cita. Apapun kesulitan yang engkau hadapi, engkau memiliki berkat Tuhan segini, segitu. Saya cuma mau bilang, selalu bersyukur dan bersuka cita, karena itu akan membuat Tuhan tersenyum. Yang ketiga, saudara, apa yang membuat Tuhan tersenyum ketika Allah melihat hidup kita? Yang ketiga adalah kita harus senantiasa melayani Tuhan. Bapak Ibu, keluargaku, hal yang paling indah dalam hidup ini adalah saat dimana kita melayani Tuhan.
Orang-orang yang tidak melayani Tuhan, maka saya katakan dia seperti orang yang makan tapi tidak pernah mau bergerak. Yang ada adalah kesesakan, kesulitan, sampai pada akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, firman Allah adalah makanan buat kita, katakan amin. Dan setelah kita makan firman Allah, kita harus bergerak, kita harus melakukan firman Allah. Salah satu cara kita bergerak melakukan firman Allah adalah melayani Tuhan. Bapak Ibu, yang ketiga, kalau kita mau lihat Tuhan tersenyum dalam kehidupan kita, milikilah sikap hati yang mau melayani Tuhan. Yang keempat, yang terakhir saudara, bagaimana kita bisa buat Tuhan tersenyum? Yang keempat, mari ambil hal-hal positif yang terjadi dari setiap masalah hidupmu. Mari belajar mengambil hal-hal yang membangun, hal-hal yang positif, bukan hal yang negatif dari setiap masalah yang kau hadapi. Banyak orang-orang Kristen berpikir negatif ketika masalah terjadi. Banyak anak-anak Tuhan yang berpikir negatif dari setiap hal-hal buruk yang terjadi dalam dirinya. Kalau kita mau lihat Tuhan tersenyum, hal-hal yang buruk terjadi dalam diri kita, masalah yang datang silih berganti dalam hidup kita, mari ambil pelajaran yang positif. Mari bangun pikiran yang positif, sehingga kita tetap semangat, eksis mengiring Tuhan, dan mampu menghadapi setiap masalah. Bapak Ibu, ini firman Tuhan pagi ini saya mau bagikan. Jangan biarkan Tuhan bersedih. Jangan biarkan Tuhan kecewa. Jangan biarkan hati Tuhan hatinya pilu. Tapi mari kita buat hati Tuhan tersenyum. Wajah Tuhan tersenyum melihat kehidupan anak-anaknya. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.